Navigasi bab 361-370. Dan siapa kamu? Ye Feng melirik pria paruh baya itu. Begitu orang ini masuk, dia tampak sombong. Dia tidak tahan. Tanda seru. Ketika semua orang mendengar ini, mereka hampir jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak mengenal Peng Wanian, orang terkaya ketiga di kota Zonghai. Apakah kamu bercanda? Peng Shaokun menggertakkan giginya dan menatap Ye Feng. Apa kau buta? Ayahku orang terkaya ketiga di Zonghai, bagaimana mungkin kau tidak mengenalnya? Ye Feng mendengar ini dan buru-buru berdiri. Jadi, ini saudara Peng, maaf atas kesopanannya. Ketika Peng Shaokun mendengar ini, dia hampir muntah darah di tempat. Dia baru saja selesai memperkenalkan ayahnya. Pihak lain memanggilnya, kakak Peng. Bukankah ini membuatnya satu generasi lebih muda? Peng Wanian menatap Ye Feng dengan dingin. Saya, Ketua Cinda Corporation, datang langsung untuk mengundang Anda, bukankah itu sudah cukup? Ye Feng tersenyum ringan, meskipun kamu adalah orang terkaya ketiga di Zonghai, kamu tidak punya wajah di hadapanku. Ketika semua orang mendengar kata-katanya yang arogan, mereka hampir mengompol. Orang yang berdiri di hadapannya adalah Ketua Cinda Corporation. Peng Wanian, orang terkaya ketiga di kota Zonghai dalam daftar orang kaya Hurun. Bagi mereka, ini sudah merupakan eksistensi yang tidak mungkin tercapai. Ye Feng benar-benar berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Mereka benar-benar tidak tahu apakah dia tidak takut atau sombong dan bodoh. Peng Wanian dan Peng Shaokun juga sangat marah. Dia hampir mengamuk saat itu juga. Namun, pada saat ini, Ye Feng melanjutkan, meskipun kamu tidak punya wajah di sini, jika aku tidak pergi, Niu Sidun akan berpikir bahwa aku takut padanya. Pimpin jalan. Peng Wanian menggertakkan giginya. Meski dipenuhi kebencian, Tuan Yu masih menunggu di Istana Kaisar. Aku akan melunasi hutangku pada anak ini di masa depan, mungkin tidak akan ada masa depan. Jika anak ini masih berani bersikap sombong di depan Tuan Yu, dia mungkin tidak perlu melakukannya sendiri. Anak ini akan menjadi abu. Ayah dan anak Peng memimpin jalan. Ye Feng membawa Lin Qianqian dan mengikutinya dari dekat. Semua orang ragu sejenak sebelum mengikutinya. Lagi pula, semua orang ingin melihat apakah Ye Feng masih berani bersikap sombong setelah melihat Niu Sidun. Di antara orang-orang yang mengikutinya, Kong Ping dipenuhi rasa cemas. Dia awalnya hanya ingin mengundang Ye Feng untuk mendukungnya. Dia tidak menyangka segala sesuatunya akan berkembang sampai tahap ini. Itu sepenuhnya di luar kendalinya. Dia sangat cemas. Dia tidak punya pilihan selain segera menelepon sepupunya Kong Xianghui. Kong Xianghui bekerja lembur di perusahaan. Daftar orang kaya Zonghai Hurun terbaru akan segera dirilis. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Beberapa hari terakhir ini, dia selalu lembur sampai larut malam setiap hari. Dia bahkan tidak sempat makan. Pada saat ini, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Ide penelepon menunjukkan sepupunya, Kong Ping. Dia bahkan tidak memikirkannya dan menutup telepon. Sepupunya ini selalu menjadi pembuat onar. Dia sering menggunakan namanya untuk menimbulkan masalah di mana-mana. Jika dia meneleponnya, dia akan meminjam uang atau meminta untuk memperkenalkannya kepada seseorang. Dia sekarang begitu sibuk dengan pekerjaannya, bagaimana mungkin dia punya waktu untuk berurusan dengan orang ini. Akan tetapi, saat dia baru saja menutup telepon, pihak lain menelepon lagi. Kong Xianghui menutup telepon 3 kali. Pihak lain masih menelepon. Kong Xianghui langsung marah. Dia langsung mengangkat telepon dan memarahi, kamu sudah selesai. Aku sangat sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk mengurusmu. Sepupu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Suara isak tangis Kong Ping segera terdengar dari ujung sana. Kau ingin aku membereskan kekacauanmu lagi? Jangan coba-coba. Kaulah yang membuat kekacauan ini. Bersihkan sendiri. Mulai sekarang, aku tak akan peduli lagi dengan kekacauanmu, teriak Kong Xianghui dan hendak menutup telepon. Saat itu, Kong Ping berkata dengan cemas, sepupu, kali ini tentang Tuan Ye Feng. Gerakan Kong Xianghui terhenti dan ia buru-buru bertanya, ada apa dengan Tuan Ye? Kenapa Anda bersama Tuan Ye? Apa Anda menyinggung Tuan Ye? Dia mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Tidak, ini tentang Tuan Ye dan Niu Sidun. Kong Ping kemudian menceritakan secara singkat apa yang terjadi malam ini. Kong Xianghui sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ye Feng dan Niu Sidun berkonfrontasi langsung. Ini adalah masalah besar tabrakan Mars dengan bumi. Dari apa yang dikatakan Kong Ping, Niu Sidun jelas sudah siap malam ini. Kali ini, Tuan Ye mungkin akan menderita. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menutup telepon. Saat dia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar, dia membolak-balik buku alamatnya. Real Estate Lingyun. Chen Xuan sedang mengumpulkan semua petinggi perusahaan untuk sebuah rapat. Proyek di distrik Laocheng, kota Zonghai, berhasil dimenangkan. Namun, ini baru permulaan.
Pekerjaan selanjutnya akan semakin rumit. Tidak boleh ada kesalahan di tengah. Jika tidak, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Tepat saat pertemuan mencapai momen kritis, dia tiba-tiba menerima telepon dari Kong Xianghui. Chen Xuan dan Kong Xianghui tidak sedekat itu. Sekarang setelah menerima teleponnya, ia tidak tahu mengapa Chen Xuan tiba-tiba meneleponnya. Namun, setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya ia mengangkat telepon. Namun, sebelum Chen Xuan sempat bertanya, ia mendengar suara cemas Kong Xianghui, Ye Feng dalam masalah. Chen Xuan berdiri dari tempat duduknya. Semua petinggi yang hadir terkejut. Presiden Chen masih tersenyum. Mengapa ekspresinya tiba-tiba berubah? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada proyek ini? Sekian untuk rapat hari ini. Aku ada urusan dan harus pergi dulu, kata Chen Xuan sambil berlari kecil. Saat dia sedang terburu-buru, pergelangan kakinya terkilir di pintu. Namun dia tidak peduli. Ia terus terlatih-tatih pergi. Semua orang saling memandang dengan bingung. Di antara mereka, tak kurang dari para tetua yang telah mendampingi Chen Xuan sejak berdirinya Lingyun Real Estate. Di hadapan mereka, Chen Xuan selalu tenang dan teguh. Dia memiliki sikap seperti seorang jenderal yang tidak akan mengubah ekspresinya bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya. Mereka belum pernah melihatnya sebingung itu sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah langit akan runtuh? Bab 362 Bagaimana Anda bisa membiarkan anjing masuk? Sementara itu, di Bandara Zhonghai, Huang Ziyuan sudah duduk di kabin kelas 1 pesawat. Ada proyek yang sangat penting di Yuan Fang Wenchuang Real Estate yang mengharuskannya pergi ke Eropa selama seminggu. Mereka telah berdiskusi dengan klien ini selama lebih dari setengah tahun dan telah mencapai langkah paling kritis. Tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Tanda seru. Dia mengambil informasi pihak lain dan bersiap untuk mempelajarinya lagi di pesawat. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Kong Xianghui. Saat itu, seorang pramugari yang anggun berjalan mendekat. Pak, pesawat kami akan segera lepas landas. Silakan alihkan ponsel Anda ke mode pesawat. Huang Ziyuan mengangguk sopan dan menutup telepon. Dia hendak mengalihkan teleponnya ke mode pesawat. Pada saat ini, pesan teks Huang Ziyuan tiba. Hanya ada 8 kata dalam pesan itu. Ye Feng dalam masalah, segera kembali jika kamu melihatnya. Saat dia melihat isi pesan itu, dia merasakan otaknya meledak. Dia buru-buru berdiri dari tempat duduknya dan berjalan keluar. Pak, pesawatnya akan segera lepas landas. Silakan kembali ke tempat duduk Anda, pramugari itu buru-buru mengingatkannya. Saya ingin turun dari pesawat. Segera. Klub Taipan Zhonghai. Wen Tingguang sedang makan bersama sekelompok orang penting dari dunia politik dan bisnis. Dia telah berupaya keras untuk menyelenggarakan pertandingan hari ini. Selama dia dapat memenangkan kelompok orang ini, itu akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tepat saat semua orang sedang bersulang, telepon Wen Tingguang tiba-tiba berdering. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Kong Xianghui. Dia ragu-ragu. Meskipun ia memiliki hubungan baik dengan Kong Xianghui, mereka yang hadir semuanya adalah orang-orang penting dari semua lapisan masyarakat. Dia tidak mampu menyinggung siapapun dari mereka. Setelah berpikir sejenak, dia menutup telepon. Dia hendak melanjutkan bersulang untuk beberapa tembakan besar. Pada saat ini, dia melihat Kong Linghui mengirim pesan. Ye Feng dalam masalah, segera kembali jika kamu melihatnya. Ekspresi wajah Wen Tingguang berubah drastis. Dia tidak lagi peduli untuk menyapa para petinggi. Dia segera menelepon kembali. Semua orang menatapnya dengan heran. Beberapa tokoh besar bahkan menunjukkan ketidakpuasan di wajah mereka. Wen Tingguang menutup telepon. Maaf semuanya. Ada urusan mendesak yang harus saya tangani. Permisi. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah asistennya. Kamu harus mendampingi orang-orang penting dengan baik. Semua biaya akan ditanggung olehku. Lalu, dia pergi dengan cepat. Semua orang tidak senang. Makan malam ini diselenggarakan oleh Anda. Tapi kamu melarikan diri terlebih dulu. Membiarkan asisten mengabaikan kita. Apakah kamu meremehkan kami? Rumah lelang Sotheby's, cabang Zhonghai. Lelang skala besar sedang diadakan malam ini. Itu adalah lelang terbesar pada paruh kedua tahun ini. Apa yang akan dilelang semuanya adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka yang datang mengikuti lelang kali ini semuanya adalah kaum elit dari berbagai kalangan. Rumah lelang juga sangat mementingkan acara ini. Manajer umum, Chen Qiusan, secara pribadi memimpin pelelangan tersebut. Barang yang dilelang saat ini adalah tungkuru yang sangat berharga. Harganya sudah mencapai 120 juta. Tuan nomor 63 telah menawar 120 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi. 120 juta sekali jalan. 120 juta pergi 2 kali. Tatapan Chen Qiusan perlahan menyapu kerumunan. Pikiran semua orang tidak bisa lepas dari tatapannya. Pada saat ini, telepon di sakunya tiba-tiba bergetar.
Dia mengabaikannya. Dia mengira pihak lain akan berhenti setelah satu pukulan. Dia tidak menyangka pihak lain akan meneleponnya satu demi satu. Meskipun teleponnya sudah dalam mode getar. Meskipun demikian, ia masih dapat mendengar suara dengungan dengan jelas. Dengan canggung dia mengeluarkan teleponnya. Dia bersiap mematikan teleponnya. Pada saat ini, dia melihat sebuah pesan, Ye Feng dalam masalah, segera balas. Ekspresinya berubah drastis. Dia melemparkan mikrofon ke meja dan berbalik untuk meninggalkan panggung. Semua orang di atas dan di luar panggung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lelang itu telah mencapai titik yang paling kritis. Juru lelang tiba-tiba berhenti. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah pelelangan, bukan? Pemandangan serupa yang tak terhitung jumlahnya terjadi di Zonghai. Malam ini ditakdirkan menjadi malam badai. Tepat saat arus bawah sedang melonjak di kota Zonghai. Istana Kaisar, yang juga merupakan ruangan pribadi paling mewah di Paviliun Wangjiang, sudah dipenuhi banyak orang. Hampir semuanya adalah orang-orang terkenal di kota Zonghai. Beberapa di antara mereka bahkan masuk dalam 20 besar daftar orang terkaya Hurun dan Zonghai. Dan Niu Sidun tidak diragukan lagi duduk di kursi utama. Dia sedang bermain dengan tasbih di tangannya. Dia memiliki senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. Seperti Buddha Maitreya. Siapapun dari mereka bisa menjadi penguasa bisnis yang bisa mengintimidasi suatu wilayah. Tekanan yang mereka bawa bersama bahkan lebih dahsyat lagi. Lin Qianqian, Kong Ping, Gao Jinxi, dan lainnya yang mengikuti mereka merasakan tekanan tak terlihat segera setelah mereka masuk. Banyak orang hanya merasa lutut mereka lemas, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Namun, ekspresi Ye Feng masih normal. Setelah memasuki Istana Kaisar, pandangan pertamanya tertuju pada orang yang duduk di kursi utama. Ketika dia melihat penampilan orang itu dengan jelas, dia agak terkejut. Bukankah ini orang yang berpapasan dengannya di Antique Street? Ia tak pernah bisa melupakan tatapan dinginnya. Tak disangka, orang ini adalah Niu Sidun. Niu Sidun juga mengamatinya. Kau Ye Feng. Kau bahkan lebih muda dari yang kubayangkan. Ye Feng langsung berjalan ke arah yang berlawanan. Dia menarik orang yang duduk di kursi itu dan duduk di atasnya. Kamu Niu Sidun. Kamu bahkan lebih tua dari yang kukira. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis pada saat yang bersamaan. Niu Sidun memiliki posisi penting dalam dunia bisnis provinsi Guangdong Selatan. Bahkan di Zonghai, dialah yang memimpin para pahlawan. Orang ini benar-benar berani berbicara kepada Tuan Niu dengan nada seperti itu. Niu Sidun tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Namun, seorang pria yang berdiri di belakangnya telah berteriak. Anak yang sombong dan bodoh, beraninya kau bersikap sombong setelah bertemu Tuan Niu. Kau benar-benar mencari mati. Orang ini berusia sekitar 40 tahun dan memiliki bekas luka di wajahnya. Bekas luka itu memanjang dari sudut matanya hingga ke sudut mulutnya, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Aura gagah berani di tubuhnya sangat menekan. Mereka yang kurang berani mungkin akan dipelototi olehnya. Mereka akan sangat takut sampai mengompol. Ye Feng menancapkan telinganya dan menoleh menatap Lin Qianqian. Tadi ada anjing menggonggong. Paviliun Wangjiang tempat yang mewah banget. Kok bisa anjing masuk? Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Bukankah Ye Feng ini terlalu sombong? Dia benar-benar tidak terlalu peduli pada Niu Sidun. Bab 363 Jika kau tidak takut mati, datanglah. Semua orang terkejut saat mendengar Ye Feng menyebut wajah penuh bekas luka itu sebagai anjing. Pria itu bernama Jiang Bingkun. Awalnya, dia berasal dari sebuah klub dan pernah berkelahi dengan geng lain. Sambil memegang parang, dia dengan paksa mengukir jalan berdarah. Tanda seru. Kemudian, dia dipenjara selama beberapa tahun. Setelah dibebaskan dari penjara, dia mengikuti Niu Sidun secara kebetulan. Dia bertugas menangani beberapa masalah yang mencurigakan. Dia bisa dianggap sebagai petarung nomor satu Niu Sidun. Niu Sidun juga sangat mempercayainya. Oleh karena itu, kemanapun dia pergi, dia akan membawa orang ini. Nak, Tuan Niu memberimu muka dan memintamu datang untuk bersulang. Apa kau benar-benar berpikir kau ini sampah? Jiang Bingkun sangat marah dan segera melambaikan tangannya. Usir anak ini keluar. Atas perintahnya, beberapa pria berkacamata hitam segera menyerbu masuk dari luar. Mereka semua membawa aura gagah berani. Semua orang langsung menjadi gugup. Mereka semua memandang Niu Sidun. Apakah dia akan langsung berselisih dengannya? Niu Sidun menatap Ye Feng dengan senyum tipis di wajahnya. Saudaraku ini pemarah. Apa dia menakuti Tuan Ye? Ye Feng mengambil sumpit di depannya dan menggigitnya. Aku bahkan tidak takut pada pemiliknya. Kenapa aku harus takut pada anjing? Tasbih Niu Sidun terhenti, dan niat membunuh terpancar di matanya. Namun sesaat kemudian, dia kembali tersenyum. Menurutku kamu orang yang cukup menarik. Aku ingin mengajakmu minum.
Kenapa kamu harus bersikap begitu agresif? Sambil berbicara, ia bersandar. Bagaimana kalau begini? Minta maaf pada saudaraku, dan masalah ini akan selesai. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Niu Sidun ini jelas ingin menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, ia sengaja membiarkan bawahannya memprovokasi dirinya. Sekarang, dia ingin dia meminta maaf. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di hadapan Niu Sidun. Minta maaf padanya. Apakah dia layak? Peng Shaokun dan Sue Xiangdong benar-benar takut Ye Feng akan mengaku kalah dan meminta maaf. Kalau begitu, mereka tidak akan bisa menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, mendengar kata-katanya yang keras, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati. Orang ini sungguh keras kepala. Mereka akan melihat bagaimana dia meninggal nanti. Di sampingnya, Jiang Bingkun sangat marah. Kalian semua berdiri di sana. Usir bocah sombong dan bodoh ini. Kali ini, Niu Sidun tidak berbicara lagi. Beberapa pria berpakaian hitam itu segera menghampiri Ye Feng. Suasana di ruangan itu langsung menjadi tegang. Semua orang menatap Ye Feng dengan penuh rasa bangga. Anak ini sombong sekali. Kenapa dia berpura-pura di depan Tuan Niu? Anak muda yang sukses semuanya seperti ini. Mereka merasa sudah punya prestasi dan tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Baguslah memberinya pelajaran agar dia tidak selalu sombong. Kalau dia benar-benar diusir seperti ini, pasti akan sangat memalukan. Saya khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan Zhong Hai di masa depan. Bukankah ini salahnya sendiri? Mendengar ejekan semua orang, Kong Pinggao, Jin Si, Lin Qianqian, dan yang lainnya semuanya panik. Tuan Ye, cepatlah minta maaf kepada mereka. Setelah meminta maaf, masalah ini mungkin akan selesai. Ya, orang bijak tahu kapan harus kalah. Sekarang kita berada di wilayah mereka, lebih baik menyerah. Ye Feng, saat ini, jangan memaksakan diri. Ye Feng mendengarkan nasihat mereka dengan sungguh-sungguh. Ia masih duduk di sana dengan tenang, tak tergerak. Ia hanya berkata dingin kepada para pengawal yang mendekat, sebagai bentuk kebaikan, izinkan aku mengingatkan kalian. Seranganku cukup berat. Kalau kalian tidak takut mati, naiklah. Jiang Bingkun tertawa sinis mendengarnya. Kalian sudah hampir mati, tapi masih berani keras kepala. Ayo. Pria berpakaian hitam itu juga marah. Anak ini benar-benar berani mengancam mereka. Dia sedang mencari kematian. Mereka segera menyerbu ke depan. Orang-orang ini adalah pengawal pribadi Niu Sidun. Setiap orang dari mereka adalah kaum elit. Mereka sangat lincah. 5 atau 6 orang bergegas maju bersamaan, niat membunuh mereka membuncah. Semua orang yang hadir bahkan dapat membayangkan seperti apa rupa Ye Feng nanti. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka benar-benar tercengang. Ye Feng masih duduk di sana, tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, seorang pengawal berpakaian hitam tiba-tiba meraih lengannya, mencoba menahannya. Namun, sebelum pengawal berpakaian hitam itu sempat bertindak, tangan Ye Feng sudah terulur secepat kilat. Dia meraih pergelangan tangannya, mengencangkannya, dan menariknya. Terdengar suara retakan yang membuat gigi ngilu. Tangan pengawal itu terluka parah, tetapi Ye Feng tetap tidak melepaskannya. Dia menekan tangannya ke meja makan. Dia meraih 2 sumpit di sampingnya dan menusukkannya ke meja. Pengawal berpakaian hitam itu menjerit melengking dan hampir pingsan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka tidak pernah menyangka pemuda ini muncul tiba-tiba seperti bintang jatuh. Dia ternyata sangat kuat, dan metodenya sangat kejam. Itu sungguh menyeramkan. Niu Sidun dan Jiang Bingkun juga sedikit terkejut. Mereka awalnya hanya ingin memperlihatkan kekuatan mereka kepada Ye Feng. Dia ingin membunuh gengsinya. Dia tidak menyangka orang ini begitu kuat hingga bisa melumpuhkan seorang pengawal. Karena anak ini begitu kejam, kau tidak perlu khawatir lagi. Bunuh saja dia. Para pengawal itu sudah terkejut dengan metode kejam Ye Feng. Mendengar omelan Jiang Bingkun, mereka bereaksi dan terus menyerang Ye Feng. Ye Feng mengambil semangkuk sup ikan di atas meja. Benda itu menghantam kepala seorang pengawal dengan keras. Sup ikan panas itu pun tertumpah ke kepalanya. Pengawal itu mengeluarkan jeritan memilukan ke udara dengan kedua tangannya. Menangis dan dia kemudian ditendang di dada oleh Ye Feng dan terbang keluar. Ye Feng tidak melambat sama sekali. Dia menarik kursi di sampingnya dan melemparkannya dengan keras. Ledakan. Bola itu mengenai kepala pengawal lainnya. Kursi kayu itu hancur. Kelincahan dan kekejamannya membuat semua orang lengah. Dalam waktu kurang dari 1 saat, 6 atau 7 pengawal itu semuanya tergeletak di tanah. Teriakan melengking menggema di seluruh ruangan. Rasanya seperti neraka dunia. Semua orang saling memandang. Mereka dapat melihat ketakutan di mata masing-masing. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa bakat bisnis Ye Feng sangat luar biasa.
Di usia semuda itu, ia sudah kaya raya. Namun, mereka tidak pernah menyangka pihak lain begitu berani. Bahkan pengawal Niu Sidun pun lumpuh. Kekuatan tempur ini benar-benar di luar grafik. Niu Sidun dan Jiang Bingkun juga tidak percaya. Mereka mengira pihak lain itu hanyalah Suge Kongming yang licik. Mereka tidak menyangka ada Zhang Fei yang garang di dalam tubuhnya. Pria ini benar-benar ahli dalam seni bela diri dan sastra. Ini tidak terduga. Bab 364. Apakah kamu gila? Lin Qianqian, Kong Ping, Gao Jinxi, dan yang lainnya juga tidak percaya. Ye Feng berdiri di sana dengan tenang. Ia memancarkan aura kebanggaan. Di kakinya, para pengawal berteriak berulang kali, membuat citranya tampak lebih tinggi. Dia seperti dewa perang. Tanda seru, tanda seru. Peng Shaokun dan Sui Xiangdong sebelumnya bersuka cita di samping. Mereka mengira mereka bisa melihat Ye Feng diusir dalam keadaan menyedihkan. Siapakah yang mengira keadaan akan berbalik begitu cepat? Sekelompok pengawal elit benar-benar telah dikalahkan olehnya seorang diri. Sedangkan Ye Feng, dia masih berdiri di sana tanpa cedera. Bahkan rambutnya pun tidak berantakan. Bahkan mereka harus mengakui bahwa Ye Feng yang sekarang sangat tampan. Oh tidak, dia mendapatkannya lagi kali ini. Ye Feng memasukkan tangannya ke dalam saku dan berbalik menatap Niu Sidun. Pak Niu, saya rasa Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk pindah ke perusahaan keamanan lain. Sampah-sampah ini, kalau mereka saja tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa melindungi Anda? Tidak ada ekspresi di wajah Niu Sidun. Namun, Jiang Bingkun yang berada di sampingnya begitu marah hingga ia hampir muntah darah. Para pengawal ini dipilih dengan cermat olehnya untuk melindungi Niu Sidun. Pada akhirnya, mereka semua dilumpuhkan oleh Ye Feng sendiri. Di mana dia akan menaruh wajah lamanya. Dia hendak mengambil tindakan secara pribadi. Pada saat ini, Niu Sidun tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Tidak perlu pergi. Kau bukan tandingannya. Jiang Bingkun tidak mau mengakuinya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Meskipun dia berasal dari sebuah klub dan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia tetaplah seorang anggota klub. Tetapi dia harus mengakui bahwa dia bukan tandingan Ye Feng. Pihak lain berhasil menyingkirkan pengawal itu tanpa usaha apapun, jadi jelaslah bahwa dia masih mempertahankan kekuatannya. Jika dia maju sekarang, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Untuk bisa membuat Niu Sidun menderita kerugian besar. Lagi pula, tidak ada yang dapat dia lakukan padanya. Ye Feng ini sungguh hebat. Banyak orang mulai merenung. Mereka secara terbuka berdiri di pihak Niu Sidun dan menjadi musuh Ye Feng. Apakah itu benar atau salah? Tuan Niu, apakah kita hanya akan melihat anak ini bersikap begitu arogan? Jiang Bingkun memandang Niu Sidun dengan enggan. Niu Sidun menggosok tasbihnya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, seseorang akan memberi kita penjelasan. Saat Jiang Bingkun merenungkan makna di balik kata-katanya, pintu kamar pribadi itu tiba-tiba didorong terbuka. Seorang pria setengah baya yang agak gemuk berjalan masuk dengan cepat. Pria itu mula-mula memandang pengawalnya yang meratap di tanah. Dia menatap Ye Feng lagi. Akhirnya, dia menghampiri Niu Sidun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Niu, saya Wan Haiyun, manajer umum Paviliun Wangjiang. Saya sungguh menyesal atas kejadian keji seperti itu yang terjadi di Paviliun Wangjiang saya. Saya telah mengejutkan Anda. Niu Sidun mendongak dan meliriknya. Manajer umum Wan, orang-orang saya terluka parah di Paviliun Wangjiang Anda. Saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan. Jika tidak, Wan Haiyun segera menyeka keringat dinginnya. Tuan Niu, jangan khawatir. Saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Sambil berkata begitu, ia menatap Ye Feng dengan dingin. Ye Feng, beraninya kau membuat masalah dan melukai orang di Paviliun Wangjiangku. Apa kau meremehkan Paviliun Wangjiang kami? Ye Feng tersenyum. Apa kau buta? Mereka memukuliku, jadi kenapa aku yang membuat masalah? Ekspresi Wan Haiyun membeku, tetapi ia tetap mendengus dingin. Seberapapun kau berdalih, faktanya kau telah menyakiti begitu banyak orang. Bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini? Ye Feng menatapnya tanpa berkedip. Karena Anda adalah manajer umum Paviliun Wangjiang, bagaimana menurut Anda kita harus menyelesaikan ini? Wan Haiyun mengulurkan dua jari. Saya beri dua pilihan. Anda harus segera meminta maaf kepada Tuan Niu dan mengganti biaya pengobatan mereka. Jika Tuan Niu bersedia memaafkan Anda, masalah ini akan selesai. Ye Feng mencibir, bagaimana dengan yang kedua? Ekspresi Wan Haiyun agak dingin. Jika kau menolak bersulang hanya untuk minum, maka aku minta maaf, tapi kau tidak akan bisa meninggalkan Paviliun Wangjiang hari ini. Ye Feng meliriknya dengan jijik. Kau ingin aku tinggal? Wan Haiyun melirik para pengawal di tanah. Saya lihat Tuan Ye sangat kuat, tapi tak seorang pun bisa meninggalkan Paviliun Wangjiang jika kita ingin menahan mereka. Begitu dia selesai berbicara,
pintu ruang pribadi itu terbuka lagi. Sekelompok orang berseragam keamanan segera menyerbu masuk seperti banjir dan mengepung Ye Feng. Setidaknya ada 20 hingga 30 orang. Melihat ini, semua orang menampakkan ekspresi terkejut. Wan Haiyun ini benar-benar berusaha keras untuk menjilat Niu Sidun. Ini seperti mencoba membunuh Ye Feng. Ekspresi Kong Ping berubah, dan ia langsung memelototi Wan Haiyun. Wan Haiyun, karena kau kenal Tuan Ye, kau pasti tahu betapa kuatnya dia. Apa kau mau jadi musuh Tuan Ye? Apa kau sudah memikirkan konsekuensinya? Wan Haiyun segera mengangkat kepalanya dan tertawa. Puff, memanggilmu Tuan Ye, apa kau benar-benar merasa dirimu penting? Di depan Tuan Niu, kau bukan siapa-siapa. Cepat berlutut dan mohon pada Tuan Niu untuk belas kasihan. Ye Feng menatap wajahnya yang tak kenal takut dan tidak dapat menahan tawa. Sepertinya kamu sangat terampil menjadi seekor anjing. Tapi, apa kau yakin Niu Sidun bisa menyelamatkan nyawa anjingmu? Wajah Wan Haiyun menjadi muram. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya ke arah para penjaga keamanan. Turunkan dia. Para petugas keamanan segera menyerbu. Semua orang melawan. Mereka takut melukai diri mereka sendiri. Peng Shaokun, Sue Xiangdong, dan yang lainnya tertawa diam-diam. Menghadapi begitu banyak orang, bahkan jika Ye Feng memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan mampu menahannya. Berhenti berpura-pura. Kita lihat saja nanti bagaimana kamu mati. Di seluruh ruangan pribadi, hanya Lin Qianqian, Kong Ping, dan Gao Jinxi yang masih berdiri kokoh di samping Ye Feng. Yang lainnya bersukacita atau menonton dari pinggir lapangan. Mereka semua menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, pintu ruang pribadi didorong terbuka lagi. Setelah itu, terdengar suara yang memaki-maki. Seorang pria berusia 30-an masuk dengan cepat dan menghalangi Ye Feng. Wan Haiyun, apa kau gila? Bab 365 Berita Mengejutkan. Wan Haiyun mengerutkan kening saat melihat pria itu. Han Qi, apakah kamu ingin menjadi musuhku? Pria itu menatapnya dengan yakin. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, tapi sebagai wakil presiden Paviliun Wangjiang, aku jelas tidak bisa berdiam diri dan melihatmu merusak reputasi Paviliun Wangjiang. Wan Haiping merasa sedikit malu setelah ditegur oleh bawahannya. Tanda seru. Bagaimana aku bisa merusak reputasi Paviliun Wangjiang? Apa kau tidak lihat anak ini membuat masalah di Paviliun Wangjiang? Kalau aku tidak mengalahkannya, aku akan merusak reputasi Paviliun Wangjiang. Minggir. Han Qi terus memelototinya. Kau bohong besar. Pria ini jelas-jelas dikelilingi sekelompok orang, tapi kau menutup mata. Hanya karena pihak lain adalah Niu Sidun yang terkenal di dunia bisnis. Apa itu alasanmu melindunginya? Pikiran Wan Haiyun diungkapkan olehnya, dan dia langsung marah besar karena merasa terhina. Karena kamu tahu orang itu Tuan Niu Sidun, beraninya kamu menghentikanku. Kenapa kamu tidak segera pergi? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Han Qi bukan saja tidak mundur, ia bahkan melangkah maju. Di mata saya, tanpa Tuan Niu atau Tuan Ma, siapapun itu, mereka harus mematuhi aturan Paviliun Wangjiang. Saya, Han Qi, memperlakukan semua orang sama dan tidak akan menoleransi mereka. Wan Haiyun sudah marah sekali setelah ditegurnya. Awalnya dia ingin pamer di depan Niu Sidun dan berhasil berpegangan pada paha ini, tetapi sekarang dia dibantah oleh Han Qi lagi dan lagi. Kalau saja dia tidak segera mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah ini, mungkin dia akan meninggalkan kesan tidak berguna di benak Niu Sidun. Memikirkan hal ini, ia langsung menguatkan hatinya. Han Qi, karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah petugas keamanan. Kendalikan Wakil Presiden Han. Biarkan dia pergi setelah kita selesai di sini. Mengikuti perintahnya. Seketika, 2 orang penjaga keamanan bergegas maju dan menahan Han Qi. Wan Haiyun, dasar brengsek. Kalau berani macam-macam, ketua nggak akan biarin kamu lolos. Wan Haiyun mencibir ketika mendengar ancamannya. Kalau ketua tahu, dia pasti setuju aku melakukan ini. Lagi pula, memangnya kenapa kalau dia tahu? Aku dilindungi Tuan Niu. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Han Qi ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia diseret keluar dari ruang pribadi oleh 2 penjaga keamanan. Wan Haiyun tersenyum puas. Ia menoleh ke arah Ye Feng. Ye, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kau mau minta maaf pada Tuan Niu atau tidak? Ye Feng memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Ia menatapnya dengan aneh. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Selama kamu mengusir Niu Sidun dan orang-orang ini dari Paviliun Wangjiang sekarang, kamu masih bisa tetap menjadi manajer umum. Mendengar ini, Wan Haiyun langsung menatapnya seolah sedang menatap orang bodoh. Apa aku salah dengar? Haha, kau pikir kau siapa?
Anak nakal yang bahkan belum tumbuh rambut berani mengancamku. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah penjaga keamanan. Beri anak ini pelajaran. Para petugas keamanan patuh dan langsung menyerbu. Suasana di ruangan itu sangat tegang. Semua orang menahan napas dan menatap situasi tersebut. Meskipun Ye Feng sangat pandai bertarung. Akan tetapi, dengan sekelompok besar orang yang menyerbu ke depan, lalu bagaimana jika dia bisa bertarung? Hasilnya hanya akan lebih buruk. Ayah dan anak Peng, Sue Xiandong, dan yang lainnya diam-diam merasa senang. Mereka ingin melihat akhir menyedihkan Ye Feng nanti. Sementara itu, Lin Qianqian, Kong Ping, Gao Jinxi, dan yang lainnya masih berdiri kokoh di samping Ye Feng. Meskipun mereka semua sedikit takut, tetapi ketika mereka melihat punggung Ye Feng yang tegap, ketakutan di hati mereka langsung berkurang. Seolah-olah selama dia berdiri di sana, hal itu dapat memberi orang keyakinan yang kuat. Itu membuat orang tidak takut terhadap ancaman apapun. Tepat saat suasana di Istana Kaisar hendak meledak. Pintu kamar pribadi itu didorong terbuka lagi. Seorang pria berusia 50-an masuk dengan cepat. Ketika Wan Haiyun melihat orang ini, ekspresinya langsung berubah dan dia bergegas menghampirinya. Ketua Cao, bukankah Anda pergi ke barat laut untuk membicarakan bisnis? Kenapa Anda kembali begitu cepat? Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka langsung mengerti. Pria ini adalah ketua paviliun Wangjiang, Cao Xinfa. Meskipun orang ini mengendalikan paviliun Wangjiang, restoran kelas atas di Zonghai, ia jarang muncul di dunia bisnis Zonghai. Hanya sedikit orang yang melihat wujud aslinya. Mereka tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan menampakkan wujud aslinya hari ini. Cao Xinfa memandang Wan Haiyun dengan acuh tak acuh. Saya bergegas kembali karena saya ingin bertemu seseorang. Wan Haiyun langsung mengerti. Apakah Anda di sini untuk bertemu Tuan Niu? Saya akan membantu Anda memperkenalkannya. Sambil berbicara, ia menawarkan diri untuk membantu mereka berdua menjembatani kesenjangan tersebut. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga berpikir bahwa Cao Xinfa telah bergegas kembali dari ribuan mil jauhnya untuk menemui Niu Sidun. Lagi pula, tidak mudah untuk bertemu orang besar seperti Niu Sidun. Namun, apa yang tidak diharapkan semua orang adalah Cao Xinfa melepaskan tangan Wan Haiyun dan berjalan menuju Ye Feng. Anda pasti Tuan Ye. Saya mantan ketua paviliun Wangjiang, Cao Xinfa. Salam, Tuan Ye. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Jadi Cao Xinfa tidak ke sini untuk menemui Niu Sidun. Dia datang untuk menemui Ye Feng. Ini sungguh tak masuk akal. Apakah Ye Feng lebih menarik daripada Niu Sidun? Dan dia sepertinya mengatakan, mantan ketua. Mungkinkah paviliun Wangjiang sudah berganti pemilik? Mereka belum pernah mendengarnya. Niu Sidun sangat tenang menghadapi segalanya malam ini. Itu menunjukkan sikap seorang pria yang tangguh. Namun, raut wajahnya menjadi gelap. Tindakan Cao Xinfa tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Dari mana dia punya nyali seperti itu? Semua yang hadir menyadari masalah ini. Mereka semua menatap Cao Xinfa dengan linglung. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Antara Niu Sidun dan Ye Feng, bahkan orang bodoh pun tahu untuk memilih yang pertama. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Wan Haiyun juga menatap Cao Xinfa dengan bingung. Ketua Cao, Anda baru saja menyinggung Tuan Niu. Jangan salah sangka sekarang. Cao Xinfa memelototinya dengan dingin. Saya tidak tahu siapa Tuan Niu, dan saya tidak tahu saya di tim mana, saya hanya tahu bahwa Tuan Ye telah memperoleh kepemilikan paviliun Wangjiang dan sekarang menjadi bos paviliun Wangjiang yang sebenarnya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di Istana Kaisar merasa seperti tersambar petir. Berita ini terlalu mengejutkan. Ye Feng benar-benar membeli paviliun Wangjiang dan menjadi pemilik baru. Dengan kata lain, di tempat mereka berdiri, itu wilayah orang lain. Mereka benar-benar menyerang pemilik tempat ini di wilayahnya. Bab 366 menembak bapak bisnis di suatu provinsi. Perkataan Cao Xinfa tak diragukan lagi telah menjatuhkan bom besar di aula. Paviliun Wangjiang memegang posisi yang sangat penting di Zonghai. Terutama kartu VIP Paviliun Wangjiang, itu adalah simbol status. Jika Anda pergi keluar untuk membicarakan bisnis dengan orang lain, bahkan jika Anda melaporkan bahwa Anda adalah ketua atau manajer umum suatu perusahaan tertentu, pihak lain mungkin tidak memperhatikan Anda. Tanda seru. Namun, jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki kartu VIP untuk paviliun Wangjiang, hal itu akan langsung membuat orang-orang mengagumi Anda. Dari sini, orang dapat melihat betapa tingginya status paviliun Wangjiang. Dan untuk bisa menjadi penguasa paviliun Wangjiang, status seseorang secara alami akan naik seiring dengan berjalannya waktu. Sama seperti Cao Xinfa, meskipun ia jarang muncul di dunia bisnis Zonghai. Namun, ketika semua orang menyebut nama ini, mereka akan dipenuhi rasa hormat. Inilah lingkaran cahaya yang diberikan paviliun Wangjiang kepadanya.
Tapi sekarang, Ye Feng benar-benar telah menjadi pemilik baru tempat ini. Mereka takut status dan pengaruhnya akan semakin meningkat. Banyak orang yang hadir mulai mempertimbangkan pilihan mereka. Mereka telah memilih untuk berdiri di sisi yang berlawanan dengannya hari ini. Apakah itu pilihan yang tepat? Adapun Lin Qianqian, Kong Ping, dan Gao Jinxi, mereka sudah sangat gembira. Mereka sudah putus asa, tetapi mereka tidak menyangka keadaan akan berubah. Ye Feng telah menjadi pemilik paviliun Wangjiang. Itu adalah pembalikan total. Siapa yang berani menyentuhnya sekarang? Saat semua orang kebingungan, Wan Haiyun meraung. Omong kosong. Bagaimana Ye Feng bisa membeli paviliun Wangjiang? Paviliun Wangjiang punya status tinggi di Zonghai. Bagaimana mungkin dia begitu saja membelinya? Kenapa aku belum mendengar kabarnya? Hatinya kini diliputi ketakutan. Demi menyenangkan Niu Sidun, dia telah menyinggung Ye Feng. Jika Ye Feng menjadi pemilik baru paviliun Wangjiang, apakah masih ada tempat untuknya? Ketika dia memikirkan hal ini, dia langsung merasakan gelombang kejahatan. Dia melambaikan tangannya ke arah petugas keamanan. Kalian semua, serang. Hajar anak ini sampai mati. Kalau dia mati, serahkan padaku. Dia sudah putus asa. Dia hanya ingin menggunakan penjaga keamanan ini untuk menyingkirkan Ye Feng terlebih dahulu. Akan lebih baik jika dia bisa mengambil nyawa Ye Feng. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika dia tidak bisa mengambil nyawa Ye Feng. Setidaknya, dia telah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuan Niu. Saat itu, ia juga akan berhasil berpegangan erat pada paha Niu Sidun. Tentu saja, ia tidak akan peduli dengan identitas manajer umum paviliun Wangjiang. Cao Xinfa melihat penampilannya yang kacau dan langsung mendengus marah. Kita lihat siapa yang berani melakukannya. Rombongan satpam itu awalnya merasa resah, namun begitu mendengar teriakan itu, mereka pun langsung mundur ketakutan. Meskipun Cao Xinfa jarang menunjukkan wajahnya di paviliun Wangjiang, namun daya tangkal yang dibawanya tetap tak tertandingi. Wan Haiyun melihat tidak seorang pun berani bergerak. Dia menggertakkan giginya dan menyerang Ye Feng. Ye Feng bahkan tidak memandangnya. Dia langsung menendangnya tinggi-tinggi. Dia menamparkan wajahnya dengan keras. Wan Haiyun meludahkan darah dan terlempar mundur. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Itu sudah sepenuhnya berakhir. Dia tidak saja menyinggung Ye Feng, dia juga tidak bisa menyenangkan Niu Sidun. Sekarang, Zhu Baji sedang menatap dirinya di cermin. Kenapa kamu tidak keluar? Tatapan dingin Cao Xinfa menyapu kelompok penjaga keamanan. Para penjaga keamanan hendak melarikan diri. Tunggu sebentar, Ye Feng tiba-tiba memanggil. Para penjaga keamanan ketakutan. Mungkinkah Tuan Ye ingin memberi mereka pelajaran? Namun, mereka jelas keliru. Ye Feng hanya menunjuk ke arah sekelompok pengawal yang masih berteriak-teriak di tanah. Usir orang-orang ini, mereka mengganggu pemandangan di sini. Para penjaga keamanan saling berpandangan ketika mendengar itu. Namun, tak seorang pun berani memimpin. Pada saat ini, Han Qi, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, berjalan lebih dulu. Aku akan melakukannya. Sambil berbicara, dia menarik kaki seorang pengawal dan berjalan keluar. Para penjaga keamanan melihat seseorang mengambil alih kendali dan langsung menyerbu. Dalam sekejap, rombongan pengawal itu pun dibereskan. Ekspresi wajah Niu Sidun berubah semakin buruk. Ye Feng memerintahkan pengawalnya untuk diusir seperti anjing mati. Ini adalah tamparan di wajahnya. Semua orang yang hadir juga menyadari hal ini, dan mereka tak bisa tidak mengagumi keberanian Ye Feng. Pada saat ini, Han Qi menyeka keringatnya dan berjalan kembali. Ye Feng menatapnya dengan kagum. Kamu tidak buruk, kamu akan menjadi manajer umum paviliun Wangjiang di masa depan. Han Qi tertegun. Tuan Ye, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat. Ye Feng menyela. Saat itu, kau masih berdiri teguh menegakkan keadilan dan melindungi reputasi paviliun Wangjiang. Menurutku, tak seorang pun lebih berkualifikasi daripada dirimu. Han Qi bisa menduduki posisi wakil presiden paviliun Wangjiang, jadi tentu saja ia bukan orang bodoh. Mendengar kata-kata Ye Feng, terima kasih, Tuan Ye. Ia langsung berterima kasih dengan penuh syukur. Saya pasti akan bekerja keras untuk menjaga reputasi paviliun Wangjiang. Dibandingkan dengan kegembiraan di sini, hati Wan Haiyun bagaikan abu mati. Han Qi dipromosikan secara pribadi olehnya. Dulu, ia selalu menjadi anteknya. Dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak menyangka hal itu terjadi karena kesalahan dalam pikirannya. Pihak lain sebenarnya telah menggantikan posisinya dan menjadi manajer umum paviliun Wangjiang yang dihormati. Sedangkan dia sendiri hendak berkemas dan tersesat. Orang-orang yang dulu menjilatnya, mereka mungkin akan berkelahi untuk menambah hinaan atas lukanya, bukan? Di sampingnya, Ye Feng tidak memandangnya lagi. Hal semacam ini seperti anjing mati. Ia tak pantas mengalihkan perhatiannya. Di antara semua orang yang hadir, sesuatu yang sepadan dengan usahanya, hanya ada satu orang. Ia adalah Niu Sidun. Tuan Niu,
Sepertinya anjing-anjing Anda tidak berguna. Ye Feng tersenyum saat dia terus menatap Niu Sidun. Niu Sidun kebetulan sedang melihatnya. Niat membunuh di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Ye Feng, apakah kamu bertekad untuk menjadi musuhku? Ye Feng menghadapi niat membunuh di matanya. Ia sama sekali tidak menghindar. Tuan Niu yang terhormat, bukankah Anda mengatakan sebaliknya? Saya tidak ingin menjadi musuh Anda, tetapi mengapa Anda harus mengincar saya di mana-mana? Saat dia berbicara, tatapannya perlahan menyapu semua orang yang hadir. Semua orang menatapnya dan menundukkan kepala. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang pemuda di awal usia 20-an memiliki kekuatan pencegah yang begitu kuat. Sama sekali tidak kalah dengan Niu Sidun. Bukankah kau datang ke perjamuan seperti ini hari ini untuk menghajarku? Kalau kau punya trik kotor lain, pakai saja. Aku, Ye Feng, akan menerima semuanya. Kata-katanya begitu kuat. Semua yang hadir terdiam seperti jangkrik di musim dingin, menatap kosong ke arah wajah kekanak-kanakan itu. Pemuda ini kira-kira seusia dengan anak-anak mereka. Saat ini, kepada Bapak Baptis Bisnis di Provinsi Guangdong Selatan, Niu Sidun. Sebuah deklarasi perang. Bab 367 Lingkaran Bangsawan benar-benar kacau. Mendengar pernyataan perang Ye Feng, mata Niu Sidun menyipit. Cahaya dingin segera muncul. Dia sudah lupa sudah berapa tahun berlalu sejak terakhir kali ada yang berani menantangnya. Dan hari ini, seorang pemuda benar-benar menghunus pedangnya ke arahnya lagi. Tanda seru, tanda seru. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus memuji Ye Feng atas keberaniannya, atau apakah dia ceroboh. Sebelum Niu Sidun bisa berbicara, Peng Wannian adalah orang pertama yang melangkah maju. Anak nakal yang masih labil berani menantang Tuan Niu. Lucu sekali. Tuan Niu tidak perlu melakukan apapun. Aku, Peng Wannian, akan memastikan kau tidak punya tempat di Zonghai. Kerumunan tidak merasa aneh bahwa Peng Wannian adalah orang pertama yang melompat keluar. Lagi pula, mereka telah mendengar tentang konflik antara putra Peng Wannian dan Ye Feng. Sekarang setelah dia bangkit, dia tidak hanya bisa membalaskan dendam putranya, tetapi dia juga bisa menyenangkan Niu Sidun. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Benar. Apa kau masih butuh Tuan Niu untuk mengurus anak kecil secara langsung? Dengan Tuan Peng, itu sudah lebih dari cukup. Sebenarnya, Pak Peng sudah sangat menghormatinya dengan bertindak. Pak Peng adalah orang terkaya ketiga dalam daftar orang kaya Hurun. Bukankah ini termasuk menindas anak? Anak ini masih muda, tapi dia sudah sangat sombong. Kalau kita biarkan dia terus berkembang, bukankah dia akan memberontak terhadap langit? Benar. Kita harus memberinya pelajaran hari ini. Kalau tidak, anak ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dengan bantuan Tuan Peng, bukankah dia bisa membuat anak ini berlutut dalam waktu singkat? Semua orang segera mulai memuji Peng Wannian. Meskipun kekuatan bisnis Ye Feng tidak dapat diremehkan, ia masih tak tertandingi oleh keluarga Peng, yang telah berada di Zonghai selama bertahun-tahun. Selama Peng Wannian bergerak, Ye Feng akan mati dalam waktu singkat. Lin Qianqian, Kong Ping, dan Gao Jinsi mulai mengkhawatirkan Ye Feng. Sekalipun Ye Feng berada di atas angin dalam dua pertempuran tadi, mereka yang melawannya hanyalah antek-antek. Dan sekarang, Ye Feng berhadapan dengan Peng Wannian, yang memiliki posisi penting di Zonghai. Mereka takut kali ini, Ye Feng hampir saja kalah. Ye Feng melirik Peng Wannian. Bahkan Peng Wannian yang terkenal pun berjuang untuk menjadi anjing Niu Sidun. Wajah Peng Wannian menjadi gelap. Nak, jangan membuatnya terdengar begitu tidak menyenangkan. Peng Shaokun juga melompat keluar. Bajingan kecil, jaga mulutmu. Sejak kau muncul, seluruh Zonghai kacau balau. Kita sedang berbuat baik pada rakyat. Mendengar ini, Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Kau bicara tentang kebaikan dan kebenaran, tapi di belakangmu, kau pencuri dan pelacur. Ini benar-benar warisan keluarga Peng. Peng Shaokun sepertinya teringat sesuatu. Ia langsung terdiam dengan perasaan bersalah dan menghindari tatapannya. Peng Wannian gemetar karena marah. Bajingan kecil, keluarga Peng kami selalu mengutamakan kebajikan dan kebenaran. Bagaimana kau bisa memfitnah kami seperti ini? Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, aku pasti akan bersikap keras padamu. Semua orang yang hadir juga mencemooh tindakan Ye Feng. Ye Feng ini terlalu hina. Meskipun kedua belah pihak sudah berselisih, mereka masih harus mengandalkan kekuatan mereka untuk berbicara. Bagaimana mungkin dia menyerang secara langsung? Ya, kalau kau mengandalkan kekuatanmu untuk menang, tak seorang pun akan berkata apa-apa. Tapi, kau bilang keluarganya tidak jujur dan dia pencuri serta pelacur. Ini agak keterlaluan. Bukankah dia ini tikus tanah yang mengumpat di jalanan? Caranya terlalu keji. Aku sungguh tidak mengerti bagaimana orang seperti itu bisa berhasil. Dia cuma berandalan kecil. Tuan Niu dan Tuan Peng menganggapnya terlalu tinggi dan bahkan memperlakukannya sebagai lawan. Orang ini rusak moralnya dan bicaranya tidak bertanggung jawab. Tuan Peng,
Tolong hilangkan kejahatan ini untuk rakyat. Lin Qianqian, Kong Ping, dan Gao Jinsi juga terdiam. Penampilan Ye Feng sebelumnya cukup bagus, dia telah mengatasi semua bahaya dengan mudah. Metode dan keberanian yang ia tunjukkan tidak kalah dengan para petinggi dunia bisnis seperti Niu Sidun dan Peng Wanian. Namun kali ini, mengapa ia tiba-tiba kehilangan standar dan mulai menyerang secara pribadi? Ini jelas merupakan kerugian. Bukan saja dia tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, tetapi dia juga akan menjadi dalih bagi orang lain. Dan saat semua orang tidak senang dengan kata-kata Ye Feng. Namun, Ye Feng masih menatap Peng Shaokun dengan tenang. Tuan Muda Peng, apakah Anda ingin menjelaskan kejahatan yang telah Anda lakukan, atau haruskah saya yang menjelaskannya? Mendengar ini, ekspresi Peng Shaokun langsung berubah. Jangan bilang, aku mohon. Dia tidak lagi peduli dengan wajahnya, dan dengan tergesa-gesa memohon pada Ye Feng. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua bingung. Mengapa Tuan Muda Peng tiba-tiba begitu ketakutan? Mungkinkah Ye Feng benar-benar punya sesuatu terhadapnya? Peng Wanian juga bisa melihatnya. Ia langsung memelototi putranya. Apa yang kau lakukan? Apa ada yang memergokimu? Peng Shaokun buru-buru menundukkan kepalanya. Ayah, jangan tanya. Ayo kita kembali dan bicara. Peng Wanian melihat putranya kesulitan membicarakannya. Ia memperkirakan dampak masalah ini akan sangat buruk, jadi ia tidak berniat untuk terus bertanya. Ye Feng melihat ini dan langsung tertawa, memang, seseorang seharusnya tidak memendam perasaannya di depan umum. Jangan biarkan orang luar tahu tentang hal memalukan seperti itu. Mendengar ini, semua orang menjadi semakin penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa Peng Shaokun bersikap seperti ini? Peng Wanian ingin menyelesaikan masalah ini. Dia akan menanyakannya secara rinci saat dia sampai di rumah. Tetapi setelah diprovokasi oleh Ye Feng, dia tidak bisa lagi bersikap bodoh. Ia hanya bisa menoleh menatap putranya. Katakan padaku, ada apa? Keluarga Pengku selalu jujur. Apa yang tidak bisa kita katakan di depan umum? Peng Shaokun menggertakkan giginya dan berlutut. Ayah, maafkan aku bukan manusia. Peng Wanian buru-buru membantunya berdiri. Ada apa? Katakan padaku. Peng Shaokun menangis terseduh-seduh hingga air matanya mengalir deras. Aku. Setelah bergumam sekian lama, ia masih merasa sulit berbicara. Ye Feng mulai tidak sabar. Aku akan bicara untuknya. Dia tidur dengan wanitamu. Sesederhana itu. Begitu dia mengatakan ini, suasana di seluruh istana kaisar menjadi aneh. Semua orang memandang ayah dan anak Peng dengan ekspresi aneh. Anak itu tidur dengan wanita ayahnya. Ini, lingkaran bangsawan benar-benar kacau. Bab 368. Apakah Anda seorang paparazi di masa lalu? Terlebih lagi, jika kata-kata Ye Feng benar, Peng Wanian dan putranya akan menjadi bahan tertawaan di Zonghai mulai sekarang. Seorang anak yang berselingkuh dari ayahnya hanyalah sebuah legenda kuno. Peng Wanian menatap wajah pucat putranya. Tanda seru. Dia langsung tahu bahwa Ye Feng tidak berbohong. Sepertinya itu benar. Dan dilihat dari lintasan kehidupan dia dan putranya. Wanita itu pasti sekretaris Liu. Memikirkan hal ini, Peng Wanian ingin muntah darah. Istrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, satu-satunya hubungan yang dianggapnya serius adalah dengan sekretaris Liu. Mendadak. Namun, meskipun dia sangat marah. Akan tetapi, ini bukan saat yang tepat untuk membalas dendam pada si bajingan kecil ini dan si jalang itu. Dia harus mengurus wajah keluarga Peng terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Peng Wanian langsung memelototi Ye Feng. Ye Feng, awalnya aku menganggapmu sebagai lawan. Aku tidak menyangka kau akan menggunakan cara tercela seperti itu untuk mengotori keluarga Peng kita. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Demi menyelamatkan muka keluarga Peng, dia hanya bisa menyalahkan jebakan Ye Feng. Ia menilai pihak lain hanya mendengar kabar burung dan tidak mempunyai bukti konkret. Semua orang yang hadir merasa itu masuk akal. Sampai sekarang, Ye Feng hanya mengatakannya tanpa bukti apapun. Mungkin, ini rencana Ye Feng untuk menjebaknya. Hal itu juga mungkin terjadi. Ye Feng tidak dapat menahan tawa ketika mendengar dia membuat tuduhan palsu. Sepertinya Tuan Peng tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti matinya. Karena kau sudah bilang begitu, aku akan menuruti kemauanmu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan telepon genggamnya dari saku. Lin Qianqian, Kong Ping, dan Gao Jinsi memasang ekspresi aneh saat melihat ini. Orang ini tidak akan memutar video lagi, kan? Tadi, video itu membuat Sui Xiangdong berselisih dengan pacarnya, bahkan terang-terangan bertengkar dengannya. Sekarang, apa itu terjadi lagi? Di kejauhan, ekspresi Sui Xiangdong juga sangat buruk. Diselingkuhi pacarnya saja sudah sangat menyebalkan. Ye Feng sebenarnya telah mengumumkannya ke publik. Akan sulit baginya untuk mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama di masa mendatang.
Dia tidak menyangka Ye Feng akan melakukan ini lagi. Apakah orang ini seorang paparazzi? Berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Ketika Peng Shaokun melihat Ye Feng mengeluarkan ponselnya, wajahnya berubah pucat. Tuan Ye, aku mohon, jangan lakukan itu. Ia tidak lagi sombong seperti sebelumnya saat menghadapi Ye Feng, hanya memasang ekspresi memohon di wajahnya. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin penasaran semua orang. Benda apa ini? Peng Shaokun sampai ketakutan seperti ini. Sepertinya kata-kata Ye Feng benar, kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Ada video Peng Shaokun bertepuk tangan untuk cinta dengan wanita itu di ponsel ini. Seru banget, ya. Jika memang begitu, maka wajah keluarga Peng akan hancur total hari ini. Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Dia mengambil video yang diambil di tempat parkir malam itu. Lalu, dia berbalik menatap Peng Wanian. Pak Peng, saya tanya lagi. Apakah Anda yakin ingin memutar video ini di depan semua orang? Wajah tua Peng Wanian berkedut gila. Pada titik ini, apakah ada perbedaan antara menunjukkannya atau tidak? Kalau dia bilang tidak akan menunjukkannya, bukankah dia akan mengaku tanpa perlawanan? Tunjukkan. Aku yakin putraku tidak akan pernah melakukan apapun yang merusak reputasi keluarga. Ia hanya bisa berharap Ye Feng hanya menggertak. Ye Feng tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera memanggil staf layanan dan memintanya untuk memproyeksikan video tersebut. Fasilitas di Istana Kaisar sangat maju. Tak lama kemudian, video itu diputar di layar lebar. Dan gambarnya beresolusi sangat tinggi. Adegan di layarnya ada di tempat parkir. Seorang pria keluar dari mobil Maserati kuning. Semua orang memandang Peng Shaokun. Wajahnya sepucat kertas, dan butiran keringat terus mengalir di dahinya. Hal ini justru meningkatkan keinginan semua orang untuk terus menonton. Video terus diputar. Mereka melihat seorang wanita yang sangat genit keluar dari kursi penumpang. Mereka yang mengenal Peng Wanian segera mengenali bahwa wanita ini adalah sekretarisnya. Dan mereka yang tidak mengenal sekretaris Liu, dikombinasikan dengan kata-kata Ye Feng sebelumnya, secara kasar memahami identitasnya. Dasar jalang. Kamu begitu bebas bahkan di dalam mobil. Jangan biarkan siapapun melihatmu. Memangnya kenapa kalau mereka lihat? Apa yang perlu ditakutkan? Aku istri ayahmu. Apa kamu tidak takut ada yang memotretku dan mengirimkannya ke ayahmu? Apa yang ayahku miliki adalah milikku. Ketika dia meninggal, semua yang dimilikinya akan menjadi milikku. Hanya dengan mendengar ini, pandangan dunia setiap orang telah mengalami dampak yang serius. Peng Shaokun tahu bahwa wanita ini adalah wanita ayahnya, tetapi dia masih berani berhubungan S*X dengannya. Ini benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Mata Peng Shaokun sudah menatap lurus ke depan, tampak seperti dia tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Setelah kejadian hari ini, ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh Zonghai. Raut wajah Peng Wanian semakin buruk. Ia berharap bisa mencekik putranya sampai mati. Bukan karena dia membencinya karena tidur dengan wanitanya. Yang dibencinya adalah bahwa si brengsek ini benar-benar ceroboh sehingga ia bisa saja difilmkan. Di masa depan, bagaimana keluarga Peng bisa berdiri tegak di Zonghai? Video itu terus diputar. Bukankah itu berarti kita harus menunggu dia mati? Dia hidup dan sehat sekarang, dan kau masih berani bersikap kurang ajar seperti itu. Masalahnya, apa si tua bangka itu masih bisa memuaskanmu? Lebih baik kau simpan air suburmu untuk diri sendiri daripada berhubungan dengan pria-pria liar di luar sana, kan? Jika dia tidak bisa memuaskanku, bisakah kamu? Sepertinya aku harus memberimu pelajaran hari ini. Kamu tidak tahu betapa kuatnya kakak kunmu. Tidak penting lagi apa yang akan dimainkan setelah itu. Sekarang, kebenarannya sudah jelas. Peng Shaokun tidur dengan wanita ayahnya. Perbuatannya bagaikan binatang buas. Di masa depan, ia akan dibenci oleh seluruh Zonghai. Peng Wanian adalah korban. Namun, jika ia mengalami hal seperti itu, ia mungkin akan menjadi bahan ejekan. Pendek kata, Ye Feng bahkan tidak perlu membuang tenaga apapun. Hanya dengan satu video, dia telah menggulingkan keluarga Peng, keluarga mapan di Zonghai. Bab 369 Kita lebih baik menjadi musuh. Adapun Peng Wanian, ia merasakan dadanya memanas saat menatap tatapan mengejek dari kerumunan. Ia pun memuntahkan seteguk darah. Dia adalah kepala keluarga Peng dan orang terkaya ketiga di Zonghai. Dia sudah terbiasa dengan sanjungan orang lain. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Segala yang terjadi hari ini adalah berkat Ye Feng. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Peng Wanian, bos besar dunia bisnis, benar-benar dibuat marah sampai muntah darah oleh Ye Feng. Bukankah ini agak berlebihan? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, mereka semua mengerti. Kalau sampai kejadian seperti itu, pasti mereka juga muntah darah, kan? Peng Shaokun bergegas menghampiri. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Sebelum dia bisa menyelesaikannya,
Orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya amarahnya. Darah segera merembes keluar dari sudut mulut Peng Shaokun. Separuh wajahnya sudah bengkak. Ayah dan anak itu langsung tertumpah darah di tempat. Itu sungguh tragis. Peng Wannian terlalu malu untuk tinggal lebih lama. Dia memelototi Ye Feng dengan penuh kebencian. Dia berbalik dan berjalan keluar. Dia bahkan tidak menyapa Niu Sidun. Ye Feng mengangkat bahu dengan polos. Bukan dia yang menjadikannya seorang suami yang diselingkuhi, jadi mengapa dia melotot padanya? Setelah Peng Wannian keluar dari istana kaisar, dia masih sangat marah. Dia segera menghubungi Departemen Keamanan Perusahaan. Segera kendalikan Liu Mei si jalang itu. Aku akan mengurusnya nanti saat aku kembali. Namun, beberapa menit setelah dia selesai menelepon, dia menerima telepon dari Departemen Keamanan. Ketua Peng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Liu Mei, dia kabur. Ada apa? Kabur. Kenapa dia kabur? Ketika Peng Wannian mendengar ini, dia hampir muntah darah lagi. Kami baru saja pergi ke Departemen Administrasi untuk mencarinya. Mereka memberitahu kami bahwa Liu Mei tidak datang ke perusahaan hari ini. Lagi pula, tadi malam, dia mentransfer 20 juta yuan dari Departemen Keuangan. Berita buruk lainnya datang dari Departemen Keamanan. Peng Wannian menggertakkan giginya dan menahan diri. Apa yang dilakukan Departemen Keuangan? Bagaimana mungkin dia mentransfer uang itu tanpa tanda tangan Wakil Presiden Peng dan saya? Departemen Keuangan mengatakan bahwa dia memiliki tanda tangan Wakil Presiden Peng Shaokun. Peng Wannian menoleh ke arah Peng Shaokun. Apakah kamu menandatanganinya untuknya? Peng Shaokun menatapnya dengan iba. Dia mengancamku dan bilang kalau aku tidak menandatanganinya, dia akan memberitahumu tentang kami. Kamu. Peng Wannian menunjuknya dengan jari gemetar dan meludahkan seteguk darah lagi. Setelah itu, dia terjatuh ke belakang dan kehilangan kesadaran. Peng Shaokun panik saat melihat ini. Seseorang, panggil ambulans. Orang-orang di istana Kaisar Paviliun Wangjiang tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, semua orang menahan napas. Tatapan mereka menyapu bola-balik antara Niu Sidun dan Ye Feng. Mereka tahu betul bahwa mereka berdua telah benar-benar berselisih malam ini. Mulai sekarang, mereka akan seperti api dan air. Zhong Hai akan berubah. Niu Sidun memegang tasbih di tangannya dan menatap Ye Feng lama sekali. Aku benar-benar meremehkanmu. Pantas saja kau bisa mencapai prestasi seperti ini di usia semuda ini. Seperti yang kuduga, pahlawan datang dari anak muda. Ye Feng tersenyum rendah hati, tidak apa-apa. Niu Sidun berdiri dan perlahan berjalan di depannya. Saya orang yang mencintai bakat. Orang jenius seperti Anda adalah favorit saya. Selama Anda mau belajar dari saya selama beberapa tahun, saya bisa menyerahkan semua bisnis saya kepada Anda. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang yang hadir menampakkan ekspresi tidak percaya. Memikirkan bahwa Niu Sidun sebenarnya ingin menenangkan Ye Feng. Ye Feng menamparkan wajahnya beberapa kali. Dia benar-benar melupakan masa lalu dan mengubah musuh menjadi teman. Keberanian ini sungguh bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Tak heran jika Niu Sidun bisa meraih prestasi seperti sekarang. Pohon memiliki akar, air memiliki sumber, dan segala sesuatu memiliki alasan. Bukankah ini keberuntungan Ye Feng? Dia baru saja mempermalukan Tuan Niu, tapi Tuan Niu tidak marah dan tetap ingin merekrutnya. Bisa belajar dari Pak Niu adalah hal baik yang diimpikan banyak orang. Hanya orang bodoh yang akan menolaknya. Ye Feng bisa dibilang sudah punya beberapa prestasi sekarang. Aku khawatir dia mungkin tidak mau tunduk pada orang lain. Itu tergantung siapa yang ada di bawahnya. Berapa banyak orang yang mau belajar dari seorang pengusaha sukses seperti Tuan Niu? Dengan perlindungan Tuan Niu, bukankah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di masa depan? Dia pasti akan setuju. Mereka bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Bahkan Lin Qianqian, Kong Ping, dan Gao Jinsi berharap Ye Feng akan menyetujuinya dengan cepat. Lebih baik punya satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak, apalagi musuh seperti Niu Sidun. Musuh seperti itu pasti mimpi buruk siapapun. Sekarang, karena pihak lain telah mengambil inisiatif untuk mengubah musuh menjadi teman, dan bahkan bersedia menyerahkan semua bisnisnya kepada Ye Feng, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mereka ingin membantu Ye Feng dan langsung setuju. Mendengar kata-kata Niu Sidun, Ye Feng pun terkejut. Namun, ia segera kembali normal. Sejujurnya, saranmu cukup menarik. Dari lubuk hatiku, aku sangat ingin setuju. Niu Sidun sedikit mengernyit. Tapi, Ye Feng membalas tatapannya. Tapi tulangku terlalu keras untuk ditekuk. Membayangkan harus mengikutimu dan memanggilmu Tuan Niu membuatku tersipu. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang yang hadir langsung mendidih. Apakah aku salah dengar? Dia benar-benar menolak Tuan. Lamaran Niu. Dia. Apa ada yang salah dengan otaknya? Ya, ini kesempatan yang diimpikan banyak orang. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang baik untuknya. Sudah kuduga.
Anak ini sangat arogan di usia muda. Bagaimana mungkin dia mau berada di bawah orang lain? Mungkin dia tidak tahu kekuatan Tuan Niu yang sebenarnya, jadi dia membuat keputusan bodoh seperti itu. Ketika dia mengetahui kekuatan Tuan Niu yang sebenarnya, dia mungkin akan menyesalinya sampai ususnya berubah menjadi hijau, kan? Betapa bodohnya. Niat membunuh di mata Niu Sidun makin lama makin kuat. Anak muda, apa kau yakin sudah memikirkannya matang-matang? Kalau kau menolakku, kita akan jadi musuh mulai sekarang. Bibir Ye Feng melengkung. Kurasa lebih baik kita jadi musuh daripada teman. Bagaimana menurutmu? Tatapan mereka bertemu. Seolah-olah dua pedang tajam saling beradu. Percikan api beterbangan di mana-mana. Bab 370 Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan bulan yang cerah. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali ada yang berani menantangku? Kau yang pertama. Kau cukup berani. Niu Sidun menatap Ye Feng. Seolah-olah dia ingin menggunakan matanya untuk membuat pihak lain menyerah. Kalau begitu, bukankah kamu sangat kesepian? Ekspresi Ye Feng tenang, dan dia tidak mundur. Kamu memang bakat yang langka. Aku sungguh tidak ingin melihat kita bertarung satu sama lain. Niu Sidun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Namun kemudian, tatapannya menjadi tajam. Tapi karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku tidak perlu bersikap sopan. Coba aku lihat apa yang membuatmu begitu sombong. Suaranya nyaring dan kuat. Tubuhnya memancarkan aura tajam dan mendominasi. Banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Ye Feng berdiri di hadapannya. Dia dapat merasakan tekanan yang hampir nyata pada jarak yang begitu dekat. Niu Sidun, orang lain takut padamu seperti harimau dan serigala, tapi aku memperlakukanmu seperti rumput. Eramu sudah berakhir. Selamat datang di era Ye Feng. Kata-kata Ye Feng juga kuat. Tubuhnya memancarkan aura yang setara dengan Niu Sidun. Kedua aura itu saling berbenturan. Semua orang yang hadir sedikit terengah-engah. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Aura kuat yang dipancarkan Niu Sidun berada dalam harapan mereka. Bagaimanapun, dia adalah orang hebat dan terkenal. Tapi Ye Feng masih sangat muda. Auranya sebenarnya tidak kalah dengan milik Niu Sidun. Ini mengejutkan mereka. Jika orang ini diberi beberapa tahun lagi, dia mungkin benar-benar menjadi Niu Sidun berikutnya. Namun saat ini, Ye Feng masih terlalu lemah. Setidaknya di hadapan Niu Sidun, ia masih rentan. Hahaha, eramu. Aku akui kau memang pemuda paling luar biasa yang pernah kulihat. Tapi, kurasa masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang, kan? Niu Sidun menatap langit dan tertawa. Tatapannya setajam pisau. Zonghai adalah wilayahmu, dan semua orang di sini adalah elit dunia bisnismu. Sekarang, angkat tanganmu dan mari kita lihat berapa banyak orang yang berani berdiri di pihakmu dan bermusuhan dengan orang luar sepertiku. Menghadapi aura agresif Niu Sidun, tatapan Ye Feng masih tegas. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Mereka yang bersedia berjuang berdampingan denganku, Ye Feng, silakan bergabung. Dia melambaikan tangannya dan berteriak. Lin Qianqian, Kong Ping, dan Gao Jinxi berdiri kokoh di belakangnya. Han Qi, yang baru saja dipromosikan menjadi manajer umum Paviliun Wangjiang, juga berjalan tanpa suara. Cao Xinfa ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti di belakang. Saat itu, tidak ada orang lain. Niu Sidun tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Di antara orang-orang ini, Cao Xinfa adalah satu-satunya yang memiliki bobot. Yang lainnya bahkan tidak punya kualifikasi untuk membuatnya melihat mereka. Inikah karismamu? Kalau kau mau mengandalkan sampah-sampah ini untuk bersaing denganku, bisa kubilang kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, semua taipan bisnis Zonghai berkumpul di belakangnya. Lucky Star Corporation bersedia mendengarkan Tuan Niu. Hui Chuang Corporation bersedia mendengarkan Tuan Niu. Tianchen Corporation bersedia mendengarkan Tuan Niu. 11 jumlahnya tidak kurang dari 30 hingga 40 orang. Pada saat ini, mereka semua berdiri di belakang Niu Sidun. Tekanan yang ditimbulkannya sungguh tak tertandingi. Niu Sidun menatap Ye Feng dengan bangga. Orang-orang ini berasal dari dunia bisnis Zonghai, tetapi sekarang mereka berdiri di pihakku dan menentangmu. Bagaimana menurutmu? Tatapan Ye Feng perlahan menyapu orang-orang itu. Setiap orang punya kebebasan untuk memilih, aku, Ye Feng, tidak akan memaksa siapapun. Tapi aku akan mengatakan ini, memilih untuk bermusuhan denganku, Ye Feng, hari ini adalah keputusan terbodoh yang pernah kau buat seumur hidupmu. Kau juga akan membayar harganya. Orang-orang itu juga berpengalaman dalam dunia bisnis. Namun karena suatu alasan, pada saat ini, ketika mereka bertemu pandang dengan pemuda itu, jantung mereka berdebar tanpa alasan. Ketakutan tak kasat mata mulai menjalar di hati mereka. Hahaha, anak sombong dan bodoh. Kamu sudah mau mati, tapi masih berani keras kepala. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan terangnya bulan. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri.
Menjadi musuh Tuan Niu adalah keputusan terbodoh yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Karena kamu berani menjadikan Tuan Niu musuh, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Kami ingin bermusuhan denganmu. Apa kau tidak yakin? Apa kau akan memukul kami? Semua orang berteriak, mencoba menggunakan kata-kata arogan untuk menghilangkan rasa takut di hati mereka. Apapun yang terjadi. Membandingkan kedua kubu, kubu Ye Feng benar-benar dirugikan dalam hal jumlah, kekuatan, dan aura. Dia benar-benar tertekan. Masih ada sebagian orang yang hadir yang tidak memilih untuk memihak. Mereka justru memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Niu Sidun memandang Ye Feng sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak coba angkat tangan dan teriak lagi? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa melawanku hanya dengan beberapa orang? Ye Feng tampaknya tidak mendengar ejekan dalam kata-katanya. Ia perlahan mengangkat tangannya lagi. Mereka yang bersedia berjuang berdampingan denganku, Ye Feng, silakan bergabung. Tak seorang pun keluar. Mereka tidak ingin bermusuhan dengan Ye Feng, tetapi mereka juga tidak berani bermusuhan dengan Niu Sidun, mereka hanya ingin menjauhi hal itu. Mereka yang bersedia berjuang berdampingan denganku, Ye Feng, silakan bergabung. Di seluruh aula, hanya suara Ye Feng yang bergema. Selain Lin Qianqian dan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang memasuki antrian. Itu sedikit menyedihkan, tapi juga sedikit konyol. Mereka yang bersedia berjuang berdampingan denganku, Ye Feng, silakan bergabung. Seluruh aula hening. Semua orang menyaksikan penampilan Ye Feng seolah-olah mereka sedang menonton badut. Menghadapi musuh sekuat Niu Sidun, hanya orang bodoh yang akan berdiri bersamanya di saat seperti ini. Bukankah itu sama saja bunuh diri? Suasana di aula berubah menjadi keheningan yang canggung. Pada saat ini, pintu ruang pribadi itu tiba-tiba terbuka. Chen Qiusan dari rumah lelang Sotebi, masuk antrean. Huang Ziyuan dari Real Estate Yuan Fangwen Chuang, masuklah. Chen Xuan dari Lingyun Real Estate, masuk antrean. Perusahaan desain Zonghai Jiushu Daiqiang, masuklah. Huo Wenning dari pangkalan resor pemandian air panas Zonghai, masuk antrean. Hotel Tianhe, masuk antrean. Wen Tingguang dari Zonghai Taikun Club, masuk barisan. Guan Junseng, pusat perbelanjaan Taigu cabang Zonghai, masuk antrean. Guo Huailiang dan Su Men dari keamanan Dongan, masuk barisan. Kong Xianghui, penanggung jawab cabang Zonghai dari daftar orang kaya Hurun, ada di sini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.